Halo para bedor, hari ini kita akan menyaksikan keseruan dari pre-show Sok Suci Season 5. Ini adalah babak pertama sebelum mereka lanjut ke Spektasio. Bagaimana keseruannya? Let's go, kita tonton, let's go. Pre-show kali ini ada 21 peserta yang nanti akan menunjukkan materi terbaik mereka untuk lolos ke babak Spektasio. Dan nanti juga akan ada juri, yaitu ada Aib Tatam, ada juga Gusman Sige, dan juga ada Kamal Ocon. Dan salah satu jurinya lagi standby lah. Saking pusingnya, padahal belum mulai acaranya tapi sudah pusing dari sekarang ya. Mari kita lihatlah nanti gimana 21 peserta mereka akan tampil. Mari kita lihat. Juga puasa kita Diki Barbuda, Raka Barbuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan komika yang pertama. Komika yang satu ini dia adalah seorang ibu-ibu yang datang jauh-jauh dari Ciwidey. Dari kabupaten, langsung dari Jambi Coffee Bar, pre-show Sok Suci Season 5. Kita sambut ini dia, Sumi Jennifer. Assalamualaikum Sok Suci. Perkenalkan guys, nama saya Sari Jennifer. Saya seorang Elsie. Ladies Ciwidey. Di kampung saya, di keluarga, apalagi ya, saya anak yang paling buruk rupa. Matak di Ciwidey mah abi mah teu payu, ara rembungan. Cenah saya teh mirip hewan eksotis. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari kerja dan mencari jodoh. Saya hijrah ke kota Jalak Harupat. Mang Gusman pernah nonton Persib ke Jalak? Bumi abi tuh kangen gawang. Di kota Jalak Harupat saya melamar kerja menjadi SPG rokok. Saya ditolak mentah-mentah sama HRD-nya. Katanya, yang kita butuhkan SPG bukan atlet Smackdown. Dia bilang saya teh mirip Umaga. Akhirnya saya keterima kerja sesuai looking saya. Saya kerja di pasar Soreang sebagai SPG ikan asin. Semenjak menjadi SPG asin, akhirnya saya mendapatkan cinta pertama. Saya cilok sama supir angkot Soreang Kopo. Saya kan membayangkan betapa bahagianya pacaran di dalam angkot. Dia nyupiran orang ngenekan. Tapi saya teh langsung diputusin padahal belum
nama saya Edwin, dipanggil Win. Win artinya menang. Saya kenalan sama cewek namanya Sinta, dipanggil Sin. Sin artinya rokok herbal. Sapu jagat kayak gini, propose, TNI Polri. Bandung. Bandung nih lagi hujan itu, hujan terus. Kalau hujan tuh enaknya ngopi sambil merokok. Tapi rokok haram, betul rokok haram. Ketika merokok sambil meninju imam Masjidil Haram, itu haram. Merokok haram, betul. Ketika merokok sambil meniduri Badan Keuangan Republik Indonesia. Tapi merokok bisa bagus. Ketika merokok sambil memerangi kafir Quraisy. Merokok membunuhmu. Itu tadi act out tadi, itu teknik stand up comedy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Kenalin, saya Farhan Jamil dan saya sudah menikah. Dan setelah menikah ini ternyata saya takut banget sama yang namanya ngidam. Karena menurut mitos di Indonesia, kalau ngidamnya nggak terpenuhi, anaknya jadi ngiler seumur hidup. Mungkin menurut kalian sepele, tapi itu yang ngebuat cipung lucu. Karena kalau cipung ngacai, justru ini basuh. Ya kan? Asal kalian tahu, Nagita Slavina waktu ngandung cipung, dia ngidam mie Singapura. Mie Singapura guys. Untung Raffi mampu, dia berangkat ke Singapura cuma buat beli mie. Raffi pulang, Nagita terpenuhi, cipung lahir, lucu. Coba kalau Raffi nggak mampu, Nagita Slavina minta mie Singapura, dia diganti pakai mie jebeu. Cipung lahir lada. Makanya saking takutnya saya sekarang nanya sama istri saya gitu, sayang, nanti kalau kamu hamil mau ngidam apa? Istri saya juga bingung gitu, aduh ngidam apa? Dia jawab, kayaknya aku pengen daging ular deh. Enggak, bukan apa-apa, saya mampu aja ngasih dia daging ular. Tapi takut yang keluar bukan dede bayi, dede inon. Bayi saya lahir enaknya gitu. Banyak yang bilang jodoh yang baik ketemu di tempat yang baik. Suami aku baik, tapi ketemu di tempat dugem. Siang diperistri, malam dicekok whisky. Dan aku nikah di usia 30 tahun. Yang katanya, nikah usia segitu mah udah stabil secara mental dan finansial. Cek saha. Baru 2 minggu nikah, aku udah gadein BPKB motor. Stabil belah mana anjir? Hapuskan keadilan di muka bumi ini. Itu suara Hero Jawa teman-teman. Hero Jawa, Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Land of Down. Perkenalkan, saya Alivio dan saya adalah admin Joki Mobile Legends. Hal yang paling susah adalah ngejelasin pekerjaan saya ke orang tua saya, ke bapak. Gawe naon mana teh di Bandung teh? Dina mobil Legends. Suka teh bener di dalam naon eta teh, nah kumaha gawena? Nya kitu we bongkar-bongkar turret. Siga bongkar panggung, milu atuh milu. Jadi dark system nu aya. Asli itu. Padahal saya itu lebih pengen jadi caster teman-teman, karena menurut saya keren, tahu kan komentator Mobile Legends. Hehehe, lagi kali sekali dengan sebuah event yang dalam topik nama kita lihat Liverpool Wall Street terus. Apa? Ya, tapi jadi joki mobile itu seru teman-teman, karena kita nggak pernah tahu gitu, nggak bisa nebak musuhnya siapa. Saya pernah lawan musuh yang kuat banget, partiannya tuh GS, geng Solo. MM-nya tuh nickname-nya, hero-nya Popol dan Fufu Fafa. Romernya nickname-nya Jan, hero-nya Estes.
Fighternya nickname-nya Hero-nya Terry Jela. Karena sesuai sama voice overnya gitu. 10 tahun aku berkuasa. Ya jadul. Iya teman. Nah, tapi saya sekarang udah pindah kerja teman-teman. Sekarang saya kerja kantoran. Asli. Dan saya ngalamin culture shock. Dulu tanda saya masuk kerja itu login. Welcome to Mobile Legends. Tapi sekarang fingerprint. Seretit. Selamat datang di Mobile Legends. Dulu pas masih jadi joki Mobile Legends saya tuh cuma tahu yang namanya Purify. Tapi sekarang saya tahu yang namanya KPI. Atau KPI? Tahu? Iya, KPI teh kenapa nah iritel. Nah, tapi ya teman-teman, saya tuh setelah pekerjaan ini, jangan anggap saya tuh kerja di gedung yang tinggi, enggak. Kantor saya tuh cuma rumah kontrakan biasa. Hari pertama saya masuk kerja, saya buka pintu, komputer nggak jajar, iya mau warnet. Asli, bedanya billing lumba-lumba hungkul. Alasan saya pindah kerja, karena tuntut waktu pas jadi joki Mobile Legends, pacar saya nuntut saya ngumpulin uang 100 juta buat nikahin dia, karena dia pengen nikah di gedung. Saya sebagai admin joki Mobile Legends, duit di mana gitu? Ya sih 3 miliar gitu. Tapi battle point. The Magic Dash, I love you, thank you. Ada Farhan, ada Rizka, dan Alif Yu. Enggak. Ya dan Linggi. Bukan 5 komik berarti Pak ini. 5 cuy. 4 komik dan 1 jenglot ini. Satu ya buat Sani. Sani emang terlalu kaget oke kapan harus mendesak tapi terlalu mendesak ya getek kadang asli kadang benar ya terlalu mendesak Mana getek, aing titah ngambek. Tapi Sani overall penampilannya bagus banget, boleh minta tepuk tangan buat Sani. Catatannya adalah tadi secara delivery ada beberapa part yang ngomongnya nggak terlalu jelas. Edwin teh secara power suara lumayan kencang, jadi lebih baik dimainin si micingnya. Kalau memang suaranya lumayan kencang, agak dijauhin, jangan ditempel di sini karena tadi ada beberapa kata yang orang nggak nangkep omongannya apa. Sebenarnya saset mana aing tuh nangkep sih. Tapi yang malah ini masalah mix sih, ini masalah otak. Sakit tuh ini ya, doang boleh minta tepuk tangan ini. Edwin 5. Tepuk tangan teman-teman. Komika pertama di sesi kedua ini, dia adalah seorang komik dengan jari 13. Langsung dari Jabrik Hobibar, ini dia Ryan Gi. Selamat malam. Nama saya Ryan Giggs dan saya dalam anggota komunitas stand up Indo Cimahi. Jujur, saya tuh masih nggak nyangka bisa masuk sosial ini karena pesertanya ngeri-ngeri. Orang ini kelebihannya lucu, saya kelebihannya jari. Dan setelah itu kan saya disuruh bikin postingan di story Instagram. Terus ada anggota komunitas chat saya, "Selamat Giggs." Saya jawab, "Terima kasih teh." Jawab lagi, "Giggs ajarin lucu dong." Saya kan nggak bisa. Saya bilang nggak bisa teh. Apa jawab dia? "Giggs kamu lucu tapi pelit ilmu, binatang." Saya jawab lah, "Oh mau lucu ya cacat." Dan saya itu mana stand up baru 1 tahun. Apa yang mau saya bagi? Bagi-bagi jari. Hah? Kayak mana cara bagi-bagi jari? Pakai share-in. Bisa rupanya. Kalaupun bisa saya itu pengen. Siapa yang pengen menjadi kayak gini? Saya pernah datang ke dokter. Apa jawaban dokter?
Bang, udah. Kayak gini aja jawabannya. Belum operasi udah disuruh ikhlas. Dan jadi saya tuh betul-betul nggak beraturan. Jumlahnya ada 13, di kiri 6, di kanan 7, gak simetris. Udah lah, kelingking saya ada 4. Dan rapat. Ada yang tak eman Junot. Dia bilang jempolnya bercabang, jempol saya beranak cucu. Ini baru tumbuh 1, belum ada kukunya. Gerak-gerak dia kayak kerang bambu. Dan saya punya jari tengah, tapi nggak di tengah. Biasanya kan jari tengah itu kan identik dengan fuck you kan. Saya nggak bisa fuck you. Tersinggung nggak? Nggak tersinggung kan? Malah jadi sopan. Dari mana? Dulu lah kalian yang laki-laki sering kan nonton Power Ranger? Sering kan? Kalian pasti sering rebutan jadi Ranger merah. Saya nggak bisa. Ranger biru, hijau, pink pun nggak bisa. Saya satu bagian jadi monster. Terima kasih saya Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rijal dan saya adalah seorang guru honorer, teman-teman. Capek jadi guru honor. Kita semua tahu gaji guru honor itu kecil ya. Saya kadang iri sama teman saya yang lulusan SMA. Dia kerja di PT. Gajinya sebulan 8 juta. Saya guru honor 700.000 sebulan. Gapnya terlalu jauh, teman-teman. Jauh. Bagaikan langit dan monyet gitu. Saking gak masuk akalnya. Tapi meskipun gaji saya kecil, teman-teman, saya suka banget jajan seblak. Cuma entah kenapa ya gitu, kalau misalkan jajan seblak, makan seblak, cewek dan cewek makan seblak di tempat itu aman-aman aja gitu. Nah kalau cowok dan cowok makan seblak di tempat itu masalah. Itu tabu. Mang Gusman pernah makan seblak berdua sama cowok di tempat. Saya pernah, Kang. Diajak wakasek. Dari sekian banyaknya makanan, kok saya dikasih seblak gitu. Ya udah karena mau, karena gratis ya udahlah oke gitu. Cuma pas ketika seblaknya datang, saya diceng-cengin teman-teman. Pak Rijal, sebab Pak Rijal mah level 0, 3 sayur. Tinggal kali aku nubah apa level 5. Aing hayang ngasupkeun huluna karena kuasa seblak. Cuma tuh wani karena wak asik. Terus yang bikin saya ilfil adalah mejanya hadap-hadapan, teman-teman. Sebelah saya level 0, sebelah dia level 5. Udah otomatis punya dia pedas. Muncullah keringat, ingusnya keluar. Ini mau saya tegur takut dikira agak sopan gitu. Mau saya lap pakai tisu, anjing terlalu romantis. Habis itu dia ngomong ya sambil pedas gitu kan, Pak Rijal, ya di kurikulum Merdeka mah guru teh kedah aktif
kedah jadi fasilitator kanggo siswa. Geus puguh sedak sia teh level 5 anjing ngomongkeun kurikulum. Jadi lila kan aing kudu ngadahar sebelah jeung si eta gitu. Sekian saya Rizal, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Rimba Juber. Mama aku baru aja meninggal dan sekarang aku tinggal sama keluarga Teteh dan anaknya umur 2 tahun. Anaknya sih lucu, bapaknya juga gemes. Tapi semenjak itu ya, kerjaan aku di rumah tuh jadi nambah. Biasanya gitu kan cuman bersih-bersih rumah, ini harus bersih-bersih rumah, ngasih makan anaknya, mandiin bapaknya. Yang tadinya aku pikir wah ngurus anak teh asik gitu ya, seneng, ternyata teh liur. Baru 2 minggu kita ngumpul bareng gitu ya, tinggal bareng, piring yang pecah udah hampir 2 lusin. Masalahnya aku teh capek gitu, malu tiap ke pasar beli piring deui. Sampai akrab aku sama si emangnya gitu. Dia sosokan ngegombal gitu pas beli piring. Teh, tahu nggak bedanya piring sama teteh? Nggak tahu mang apa gitu. Kalau piring plastik, kalau teteh cantik. Klasik. Asli gitu. Terus juga anaknya tuh ya nggak bisa diem banget. Si tangannya tuh kalau nggak megang susu. Megang dot, maksudnya megang dot. Kalau megang susu mah gini ya. Megang dot gitu. Kalau tangannya nggak megang dot, wah barang-barang di rumah teh nggak aman gitu. Asli anjir, piring tiba-tiba nggak ada, terus kunci motor tiba-tiba hilang. Masalahnya nih anak kecil kalau ditanya cuman bisa ngelakuin 2 hal, cuman bisa nunjuk sama nangis. Pernah aku ditanya, Dek lihat kunci motor nggak? Tuh, tapi nunjuknya ke kamar mandi. Kela aku teh kan ditanya ke teh kunci lain tai. Malah nangis. Asik gitu. Cuma yang aku sebel gitu ya, sedihnya tuh kan niatnya aku tinggal bareng kakak tuh supaya dekat sama saudara gitu ya. Tapi ada aja yang ngejulitin gitu. Kayak tetangga aku, dia sampai bilang, "Bet, kamu teh jangan tinggal bareng teteh atuh, teteh mah udah punya suami." Bisi ini mah kejadian kayak di film Ipar Adalah Maut. Emangnya aku tuh sedavina itu ya? Tapi kata teman-teman aku, Bet, kamu mah lain mirip Davina Karamoy jika anjir kumaha lain selingkuh kalahian partai. Aduh. Tapi dari semua itu yang paling sedih itu ya, sekarang kalau ngelihat kartu keluarga, wah sedih banget ya. Biasanya mah kan waktu pas mama masih ada mah komplit gitu ya, ada anak, istri, sama suami. Sekarang mah tinggal nama aku doang itu, Rima Siti Jubaida. Dibanding kartu keluarga aku masih kena banyak peserta so suci. Apa semua peserta aku masukin kakak gitu. Cuman ya aneh we gitu, tiba-tiba di kakak aku ada nama Rian Gigs. Sekian nama aku Rima, terima kasih. Bangga namanya Abdi Bigdado Firmansyah dan saya mantan penyiar. Di dunia penyiaran ada yang namanya smiling voice, yaitu berbicara sambil tersenyum. Contohnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Bigdado Firmansyah bisa menjumpai Anda di kesempatan pagi hari ini. Tapi ini nggak boleh dipakai buat ngumumin berita duka cita. Selamat dan sukses atas meninggalnya Bapak Haji Maman. Semoga Bapak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama saya Fajar. Saya kerja di perhotelan. Hotel tempat saya kerja banyak banget jablay. Bahkan lebih banyak jablaynya ketimbang kamarnya.
Kamarnya cuma 20, Jablanya 32. Saya nggak tahu ini masih bisa disebut hotel apa base camp Jablay. Tiap pulang kerja saya selalu nongkrong sama mereka. Bukan karena kemauan saya, tapi mereka yang butuh saya. Kata mereka saya bisa menjadi pendengar yang baik. Curhat sama mereka tuh seru teman-teman. Karena mereka tuh kalau cerita tulus dan jujur. Curhat ya Jablay. Gimana ya, akhir-akhir ini sepi banget. Iya teh, tenang aja nih, lagi ekonomi lagi sulit, tanggal tua juga. Pantesan aku ditawar 200, minta diisep doang. Cuman pas aku isep bau bandeng. Teh kalau bau bandeng jangan diisep, dipepes. Dan Jablay kalau curhat tuh ada aja ceritanya teman-teman. Dia pernah cerita gini, kemarin aku nerima tamu orang Cina. Ternyata Cina lucu ya, ada helmnya. SNI ya. Selama ini KYT singkatan dari kanyut.